Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini, kebaktian hari Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2020, kita melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing, di mana kita telah mengetahui bahwa keadaan yang masih belum bisa melaksanakan kebaktian di gereja. Karena itu, Bapak Ibu sidang jemaat, kita bersama-sama melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing, walaupun melewati media elektronik live streaming, namun tidak mengurangi makna bahwa Tuhan tetap menyertai kita semua. Dan pada hari ini ibadah pelayanan oleh lingkungan Bethlehem Jemaat GKI Sebabilah, dan kami sampaikan untuk minggu depan tanggal 23 Agustus 2020 dilayani oleh Jemaat Lingkungan Gloria. Berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini tidak ada perubahan sesuai dengan berita jemaat yang telah disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat sekalian. Pada kesempatan ini kami sampaikan selamat beribadah bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita pada hari ini. Salam. Bapak Ibu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat diundang untuk bangkit berdiri.
Kita tabiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita sambut putum dan salam tadi dengan memuji memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama. Bila kurenung dosaku. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga sampai saat ini umat-Mu mendapat berkat dan mendapatkan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat semuanya itu ya Tuhan, karena Tuhan telah memberi kami kesehatan sehingga kami dimampukan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan sampai pada minggu hari ini. Ya Bapa di surga, pada saat ini kami memohon kerendahan hati Tuhan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kami. Pada satu minggu yang kami lewati, banyak sekali kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Apakah perbuatan kami yang kami lakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja? Maka oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon pada hari ini agar Tuhan
mengampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima firman Tuhan yang akan disampaikan nanti. Yalah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pelaksanaan ibadah kami saat ini telah kami laksanakan dengan baik. Semuanya itu atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami ini, dari awal hingga berakhirnya nanti, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai yang ke-15 dengan perikop Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Saya baca dalam nama Tuhan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hiduplah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebahagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gorsem dan akan
dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa ke mari. Lalu dipelukannya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Ayat yang terakhir, Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kita sambut, memuji, memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 127, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang kedua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu Tuhan kami percaya dapat menuntun kehidupan kami sebagai jemaat-Mu
agar semakin seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati hamba-Mu, alat yang Engkau pakai untuk memberitakan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan berkatilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman Tuhan boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon. Amin. Nas yang menjadi dasar kebenaran firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, diambil dari Perjanjian Baru, dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Dari Perjanjian Baru Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28, dengan judul perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian saya bacakan firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu bapa jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Memang di dalam kehidupan kita sebagai jemaat, sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini, kehidupan kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya permasalahan hidup. Karena permasalahan hidup itu merupakan satu bagian yang tidak akan mungkin pernah terlepaskan dan terpisahkan dari kehidupan kita manusia. Suka ataupun tidak suka, setiap manusia harus menghadapi setiap permasalahan hidup yang menimpa kehidupannya. Kapanpun dan dimanapun, yang namanya permasalahan hidup itu bisa datang kapan saja dan bisa datang kepada siapa saja. Tidak memandang tua ataupun muda, tidak memandang kaya ataupun miskin, permasalahan hidup itu bisa menerpa siapa saja. Dan Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
Ketika di dalam kehidupan kita ini kita merasakan permasalahan hidup, pasti kita akan tertekan. Pasti kita akan merasakan kegelisahan dan juga pasti bisa menimbulkan hilangnya pengharapan. Dan hal tersebut adalah hal yang wajar dirasakan oleh kita sebagai manusia. Tetapi ada satu hal yang tepat. Ketika kita merasakan beratnya pergumulan hidup, kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang perempuan Kanaan yang dijelaskan di dalam nas kita pada pagi hari ini. Ada sebuah permasalahan hidup yang seorang perempuan Kanaan itu rasakan. Kita bisa melihat dijelaskan di dalam nas kita ini, anak perempuannya kerasukan setan dan dikatakan sangat menderita. Sebagai seorang ibu, tentu seorang perempuan Kanaan ini sangat sedih dan sangat sakit hati melihat penderitaan dan sakit yang dirasakan oleh anaknya perempuan. Dan setiap orang tua pasti akan mengharapkan dan pasti akan melakukan apa saja demi kebaikan dan kebahagiaan anaknya. Hal demikian pun dilakukan oleh seorang perempuan Kanaan. Ia melakukan berbagai cara. Ia datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan dari Yesus. Namun Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, di dalam nas kita pada hari ini kita bisa melihat ketika seorang perempuan Kanaan itu datang kepada Yesus, Yesus tidak begitu saja menjawab permohonannya. Yang pertama, dikatakan di dalam nas kita hari ini, Yesus seolah-olah tidak peduli kepada permohonan yang disampaikan oleh perempuan Kanaan itu. Kemudian yang kedua, dikatakan para murid berusaha untuk mengusir perempuan itu karena dianggap mengganggu mereka karena perempuan itu berteriak-teriak. Kemudian yang ketiga, perkataan Yesus di dalam ayat yang ke-26 itu merupakan sebuah perkataan yang cukup kasar untuk didengarkan seorang perempuan. Yesus berkata bahwa tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus seakan menolak perempuan itu. Yesus seolah-olah menolak permohonan perempuan itu. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat? Perempuan itu tidak menyerah. Ia terus berjuang, ia terus sabar dan terus menerus memohon kepada Yesus. Sampai akhirnya Yesus melihat iman perempuan Kanaan itu dan Yesus menyembuhkan anaknya. Ada beberapa hal penting yang bisa kita renungkan bersama-sama dari nas kita pada pagi hari ini, bahwa hidup itu adalah perjuangan. Kehidupan kita ini memang penuh dengan permasalahan, namun tetaplah percaya pertolongan Tuhan akan selalu disediakan bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan. Mungkin sekarang ini ada banyak sekali permohonan dan doa-doa kita yang belum dijawab oleh Tuhan, yang seakan-akan tidak didengarkan oleh Tuhan. Tetapi milikilah sikap hidup seperti seorang perempuan Kanaan. Walaupun ia bukan orang Israel, tetapi ia terus percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Bagi kita sebagai jemaat, tetaplah setia dan tetaplah percaya bahwa ada rencana-rencana terbaik dari Tuhan yang disediakan bagi kehidupan kita. Walaupun saat ini atau walaupun sekarang yang kita rasakan adalah pahitnya pergumulan hidup, walaupun sekarang
yang kita rasakan adalah beratnya permasalahan hidup. Dan walaupun sekarang seakan Tuhan diam dan tidak menjawab doa-doa dan permohonan kita, tetapi percayalah, Tuhan sedang membawa kita kepada rencananya yang terbaik bagi kehidupan kita. Roma 12 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami. Kami boleh ditegur dan kami boleh diingatkan untuk terus taat dan setia hanya kepadamu Tuhan. Walaupun di dalam kehidupan kami ini, kami sadari ya Tuhan, ada banyak hal yang membuat kami hampir tidak mampu untuk terus taat dan setia kepadamu. Tetapi firman Tuhan menguatkan kami untuk terus sabar, untuk terus berjuang, menjalani setiap proses demi proses kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap berkat, untuk setiap kebaikan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kesehatan dan kekuatan selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Waktu dan kesempatan Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini dengan penuh kerendahan hati, kami membawa keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sadari ya Tuhan, ada begitu banyak kesalahan dan dosa yang kami lakukan sebagai jemaat-Mu, secara sengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan pikiran, perkataan, terlebih perbuatan kami Tuhan, kepada sesama kami manusia, terkhususnya kepada Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon pengampunan yang hanya berasal dari Engkau. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih. 6 hari yang telah lewat, Engkau begitu sangat memberkati kehidupan kami, memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Dan pada saat ini kami bersyukur kami boleh beribadah, walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan, dan ibadah kami ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberkati kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang selalu taat, yang selalu setia untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam keluarga kami. Mampukan kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mengajar anak-anak kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan. Serta mampukan kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang boleh membahagiakan orang tua kami, yang boleh membanggakan orang tua kami. Terlebih ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya masa depan yang baik, masa depan yang indah boleh dinyatakan oleh Tuhan bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami pribadi lepas pribadi bersama dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kesehatan dan kekuatan selalu dinyatakan bagi kehidupan kami, dan kami pun percaya berkat yang hanya berasal dari Engkau boleh selalu dinyatakan bagi kehidupan kami. Setiap hari kami bekerja ya Tuhan, melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya Engkau boleh memberikan kami perlindungan, Engkau boleh
memampukan kami melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan kami, dan kami pun percaya bersama dengan pekerjaan kami Tuhan, melalui pekerjaan kami, berkat dari Tuhan boleh dinyatakan untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang sedang sakit. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau boleh menjamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar boleh dipulihkan kembali, diberikan kesehatan dan kekuatan yang hanya berasal dari Engkau. Engkau memberkati sesama kami ya Tuhan, janda duda, anak yatim piatu, mereka yang miskin dan mereka yang sedang terpenjara. Biarlah kiranya Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kehidupan mereka. Untuk seluruh pemerintah, tolonglah kiranya ya Tuhan, agar seluruh pemerintah boleh bekerja dengan penuh kebijaksanaan demi kesejahteraan kami sebagai masyarakat. Terkhususnya ya Tuhan, besok hari kami akan merayakan hari ulang tahun tanah air kami tercinta, Indonesia yang kami banggakan ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau boleh memberkati negara kami ini, agar boleh dipulihkan dari pandemi COVID-19, dan agar kiranya ya Tuhan, bangsa dan negara kami ini boleh dipenuhi dengan damai sejahtera yang hanya berasal dari Engkau. Berkati gereja Kalimantan Evangelis bersama dengan kami pekerja-pekerja Tuhan yang terus bekerja untuk melayani Engkau. Siapapun kami pada saat ini ya Tuhan yang bekerja untuk melayani Engkau, biarlah ya Tuhan melalui keberadaan kehidupan kami sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui pelayanan kami. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, akal budi, hikmat, kebijaksanaan yang hanya berasal dari Engkau. Dan kami percaya sekecil apapun pelayanan yang kami berikan, jika itu kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan memberkatinya. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, ini doa dan permohonan kami. Kami yakin dan percaya yang terbaik disediakan bagi kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena hanya Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita sampai kepada persembahan syukur. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Marilah kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita.
diiringi dengan menyanyi dari Pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Kita nyanyikan bait yang pertama sampai selesai persembahan kita kumpulkan. Di sini aku bawa. Pengakuan iman dan berkat Tuhan. Mari kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita ucapkan pengakuan iman secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.